Sallu ala Nabi Muhammad. Di Majadi rata-rata Jagorak sebenarnya masih banyak para suhu di sini yang seharusnya menaiki pentas daripada cukup seperti Abdina. Kalau dari D Ija kemudian dari Mbak Dia kayaknya materinya serius jadi ajar onggo Abdina ini tadi mau betadiin ini kan bahasa Madura lagi hiburan ajar jadi mana ibadah cak-cak sebener-bener atau sempurna kadito benih dari kami berarti kadito murni menuju dari Allah Subhanahu Sallallahu Nabi Muhammad kadito Abdina perlu sampaikan kepada di Majadi rata-rata sederajat mon baca semau sallu ala Nabi Muhammad kadito sallu kadito nyoro jak soro boleh jadi jawaban paling singkat berarti sallu ala Nabi Muhammad boleh sallallahu ala Nabi Muhammad Saudara Nabi Muhammad. Dalam kesempatan saya disebut Koradito guru dindingnya buat kanika. Kenapa pakai tangan? Ternyata berdisebut lanjut kadito. Kadito beda setong ayat yang perlu kami nyuntuh ayat itu karena takut kalero. Dalam surah An-Nur ayat 22 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Subhanallahul azim. Yang artinya janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rezeki di antara kamu bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata-kata dibaca di saja firman Kaito dalam An-Nur surat An-Nur ayat 22 membahas perihal sumpahnya Sayyidina Abi Quhafah. Masih apa itu? Sayyidina Abi Quhafah yang masyhur adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punya sepupu namanya Mistah bin Al-Asah, Mistah bin Al-Atah. Jadi Hamzah bin Al-Atah, Atah bukan Atah. Mistah bin Atah. Mistah bin Atah ini sepupu beliau yang sedari kecil itu perekonomiannya dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar. Beliau terkenal saudagar kaya. Beliau yang terkenal keimanannya yang pertama teguh kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mistah bin Atah ini dari
pendidikannya dibantu oleh beliau, kemudian hal-hal lain, nafkah-nafkah yang lain dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar. Kok malah ketika setelah perang Mustalik kalau nggak keliru, itu kan semua para sahabat menuju Madinatul Munawwarah. Ternyata di tengah-tengah perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW ajak istirahat dulu perjalanan. Nah, setelah istirahat ternyata tak diketahui banyak orang Sayyidatuna Aisyah ternyata pamit ke seseorang untuk buang hajat. Nah, ketika buang hajat tersebut selesai, ternyata kembali ke tempat semula. Loh, kok para jemaah sudah bubar berangkat ke Madinah. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tertinggal jemaah. Kalau kita kan tertinggal jemaah dari Banyuwangi bisa naik bis. Kadito jangan dibayangkan tertinggal di pinggir jalan. Kadito tertinggal di padang pasir. Nah, ketika tertinggal di padang pasir, ternyata ada satu sahabat yang sengaja ngabudi. Jadi ngabudi kan itu, bisa dengan jemaah. Sofwan bin Al-Mu'attal. Sofwan Al-Mu'attal ini sengaja terakhiran berangkat karena ada hajat yang harus beliau penuhi. Nah, menemukan istri baginda Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah padang pasir, langsung tahu, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadito istrinya baginda Nabi, kenapa kok jenengan tertinggal? Tidak jawab Sayyidatuna Aisyah. Lah langsung karena sendirian, Sofwan bin Al-Attar ini langsung ngajak Sayyidatuna Aisyah naik untanya. Kalau sekarang Pajero lah dibayangkan. Lah naik ke Madinah, diantarkan ke Madinah. Sesampainya di Madinah, ternyata dua sosok itu, Sofwan bin Al-Mu'attal dengan Sayyidatuna Aisyah, itu menjadi fitnah yang besar di kalangan kaum muslimin. Besar. Begitupun fitnah itu menimpa baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan istrinya Al-Maksum, ya kan, Sayyidil Anam, Sayyidil Mursalin, kok berduaan dengan orang lain menunggangi unta. Ini sangat fitnah besar, sehingga para kaum munafikin itu menggoreng fitnah ini, digoreng di mana-mana. Kalau istrinya Nabi sekarang sedang berduaan dengan yang lain. Lah kok ini apa? Lah ternyata itu yang pas muncul hadithul ifki. Hadithul ifki itu kalau istilahnya cakaca situ mode semakin kabar hoax, kabar seta ekonomi dan kabar derada sampai di orang-orang kan itu kabar hoax. Lah ketika kabar hoax itu ternyata yang tak diduga Misrof bin Al-Atah yang tadi bin Al-Atah tadi juga ikut menggoreng Sayyidatuna Aisyah dengan Mus'ab bin Al-Atah. Tak diduga kan, padahal Sayyidatuna Aisyah tergolong adik, berarti ponakan ini. Kalau Misrof itu sepupunya Sayyidina Abu Bakar, berarti Sayyidatuna Aisyah ponakannya. Lah ponakannya digoreng kemana-mana sehingga fitnah itu banyak menyebar. Lah ditanyakan dengan Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Rokia? Bukan nabi tahu abdi nabera kita tahu mana atau nama-nama. Bahkan si Agil Kia ketika kabar itu berani dari kalangan kaum muslimin. Diam ternyata ketika disikap begitu dengan Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar setelah kejadian itu bersumpah, dari sejak ini juga saya hentikan nafkah saya, bantuan saya kepada Misrof bin Al-Atah. Saya hentikan itu. Nah ternyata karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang termasuk terbaik dari manusia kedua setelah baginda Nabi Muhammad SAW, langsung dikomentar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikomentar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat yang tadi. Ayat yang tadi itu wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Ulul fadli dengan
as-sa'ah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mempunyai fadl keilmuan dari Allah, kedalaman ilmu dalam agamanya dari Allah. Sa'ah itu dalam tafsir Ibnu Katsir hanya diarahkan kepada sa'atul rizki, jadi rizkinya melimpah. Nah, seorang orang sekarang jarang kan ulul fadli as-sa'ah itu menyatu, jarang. Kadang ulul fadli tok, kemudian ada as-sa'ah tok. Kadang as-sa'ah itu nggak beribadah banget tuh. Seperti tahfidzul Quran lembaganya Om Jun minta bantuan, jarang kadang. 1 juta pun diurangkan jarang. Tapi Sayyidina Abu Bakar langsung mengeluarkan. Nah, ada dua kata kunci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 2 ayat itu untuk ketentraman, kemudian kesejahteraan dalam menjaga tata-tata persaudaraan pun bahkan pertemanan. Dalam apa Allah menyebutkan waliyaku waliyasfahu. Ini 2 kunci. 2 kunci kita tentram dalam berkeluarga, tentram dalam persaudaraan, tentram dalam berteman. Kalau kita sudah mau memaafkan dan lapang dada, orang yang mana yang mau kita klaim salah? Tidak ada. Jadi kalau ada kabar dari yang lain, awas dia, boleh motor, tahu lah, boleh dengar. Itu kabar seperti itu kan, inja aku fasikum binabain, fatabayyanu antusikum qauman bijahalatin, fatusbihu ala ma hadakum. Gimana? Keliru. Inja aku fasikum binabain, fatabayyanu. Kalau datang sebuah kabar kepadamu jadi sosok orang yang fasik, maka fatabayyanu, klarifikasilah. Dari situ kita melihat wadasfahu dalam pertemuan halal bihalal ini yang masih ada dendam dan tanda-tanda monggo sekarang saling memaafkan. Yang tidak lapang dada tanda-tanda boleh apa masih belum lapang dada, monggo dalam kegiatan halal bihalal pada kesempatan kali ini kita saling memaafkan, kita saling lapang dada. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore menjelang malam hari ini dinilai pertemuan yang akan membawa kita di pertemuan Allah itu orang yang saling memaafkan, minal faizin wal maqbulin. Sakrito pamator, kalau ada kelebihannya tarekat sedaja tadi to murni dari Allah, manabi budaya torator sekorang tepat kadero napa melenceng bahkan nyoan pada pagi. Kali itu dari Ahmad Kamil Humaydi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.